Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apakah bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Apa aja? Yasin, Romi. Oke, nanti sekretarisnya bisa dicatat di ke saya untuk laporannya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dunia wal akhirah. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai cabang bukti beriman. Yang pertama yaitu memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat yaitu menutupi aib orang lain. Nah, pada pembahasan pertama yaitu tentang memenuhi janji. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak yang terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Adapun kata janji dalam bahasa Arab adalah akad, atau artinya itu sebuah perjanjian. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yaitu akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan harus dipenuhi. Serta kita diingatkan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, di dalam memenuhi janji itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup berbagai bentuk perjanjian, seperti bersumpah untuk melakukan sesuatu, berjanji untuk menjauhi perilaku tertentu, atau berkomitmen untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepadanya. Nah, ini bisa dikatakan yaitu semacam nazar video ketiga ini. Janji kepada Allah biasanya bersifat sakral dan mengikat, karena melibatkan hubungan langsung antara individu dengan Sang Pencipta. Memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai kewajiban moral dan spiritual yang memperkuat hubungan spiritual individu dan Tuhan, dan menghasilkan berkah dan keberkatan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk di janji pada Allah itu pernah kita lakukan sebelum kita lahir di dunia, dan itu di waktu kita masih dalam kandungan. Kita sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita sebelum kita lahir di dunia. Itulah perjanjiannya. Kalau nggak salah itu ada di Al-Quran, lupa saya itu. Selanjutnya yang kedua yaitu janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia adalah janji yang dibuat dan disepakati
baik sebagai pribadi maupun lembaga atau pihak lain, melalui janji ini reputasi dan nama baik kita dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, akan ditanggung sendiri akibatnya. Seperti paparan di muka, sulit sekali menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain ke kita jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai perasaannya. Dan yang terakhir yaitu akibat janji yang tidak ditepati. Ini kalau dalam janji manusia itu harus wajib dilakukan, karena di dalam janji itu adanya kesepakatan antara pihak lain atau dari individu ke individu atau kelompok dari kelompok ke kelompok. Itu untuk dampak janji itu ada yang positif. Yang pertama, kita mendapatkan rasa kepercayaan. Yang kedua, bisa menumbuhkan individu kita yang menjadi lebih tenang. Dan dampak negatifnya itu tidak dipercaya oleh orang lain. Dan salah satu ciri orang munafik itu adalah ingkar janji. Itu dampak negatifnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Ada dua kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur sendiri menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberi anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan pada manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lainnya. Seringkali kita diingatkan oleh khatib atau dai bahwa nikmat terbesar adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Tapi kebanyakan orang itu menilai mensyukuri nikmat itu biasanya dinilai dari harta, tahta, dan kasta. Padahal suatu kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu adalah juga termasuk bentuk mensyukuri nikmat kita dan dijauhi dari segala macam penyakit. Apabila keluarga kita sedang sakit itu, kita juga berusaha berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga termasuk salah satu manfaat orang yang bersyukur. Yang pertama yaitu jauh lebih produktif. Artinya saat menghadapi problem atau masalah, orang yang selalu bersyukur itu selalu dapat memanfaatkan peluang. Orang yang selalu bersyukur itu masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lainnya. Dalam artian dia mencari solusi yang terbaik terhadap masalahnya, meskipun itu solusinya terkadang sangat susah buatnya. Dan tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh atau menyesalkan diri. Apa untungnya untuk menyesali diri sendiri? Bangkitlah, dan itulah cara yang terbaik dalam menghadapi suatu masalah yang kita hadapi. Yang kedua yaitu lebih bahagia dan optimis. Pribadi yang pesimis hanya akan disibukkan meratapi kegagalan dan nyinyir kepada kesuksesan orang lain atau pihak lain. Sementara orang yang selalu bersyukur, emosinya jauh lebih stabil dan menjadikannya lebih bahagia, sigap mencari solusi dan alternatif lain, serta melokasikan persoalan, bukan memperlebarnya. Dalam artian mencari solusi yang lebih cocok buat masalah tersebut agar masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. Dan apabila
dan juga tidak menyalahkan pihak lain. Semuanya ini bisa diambil dari hikmah dan diambil pelajaran dari peristiwa terjadi. Yang ketiga yaitu tentang memelihara lisan. Memelihara lisan dalam pandangan Islam adalah prinsip yang diajarkan pentingnya menjaga perkataan dan ucapan agar sesuai dengan ajaran agama dan etika di Islam. Ini melibatkan tentang hindaran ucapan yang dapat menimbulkan fitnah, bohong, mengumpat, dan menyebabkan fitnah yang dapat merusak hubungan antara sesama manusia dan membahayakan keselamatan serta kesejahteraan sosialnya. Nah, di sini juga diajarkan bahwa menjaga lisan itu juga sangat penting agar tidak menimbulkan konflik antara individu dan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya. Memelihara lisan juga mencakup menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan membawa manfaat, serta menghindari perkataan yang tidak bermanfaat atau yang dapat menimbulkan konflik. Dalam Islam, lisan yang terpelihara adalah salah satu aspek dari akhlak yang baik atau akhlakul karimah dan merupakan bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan hadis juga terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya menjaga lisan. Seperti yang di hadis yang menyatakan juga bahwa siapa yang menjaga lidahnya maka dia akan selamat dari siksa api neraka. Nah, untuk menjaga lisan yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu mengurangi berbicara negatif dalam negatif. Mengurangi berbicara negatif dalam artian kita kalau berbicara itu jangan sering-seringlah berbicara kotor. Coba diganti dengan perkataan astagfirullah, masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua yaitu berpikirlah sebelum berkata. Di sini juga menjelaskan bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan itu dapat mendapatkan dampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain, entah itu dampak positif ataupun negatif. Yang ketiga yaitu hindari menjunjing atau menfitnah. Nah, ini biasanya terjadi kepada kaum-kaum bawah gitu ya, apalagi mengobrol gitu kan, menimbulkan bahan-bahan gitu. Astagfirullah. Dan yang terakhir yaitu perbanyak berzikir. Dan yang terakhir yaitu menutupi aib orang lain. Aib sendiri itu adalah keburukan atau kesalahan yang pernah dilakukan orang tersebut di masa lalu. Nah, pada tema ini yaitu menutupi aib orang lain juga merupakan sikap menjaga dan melindungi privasi, kehormatan, dan harga diri seseorang dengan tidak menyebarkan atau mengungkapkan informasi yang memalukan atau merugikan tentang mereka kepada orang lain. Ini melibatkan untuk menahan diri dari mengungkapkan kesalahan, kelemahan, atau kekurangan seseorang yang dapat merugikan atau merendahkan martabat mereka di mata orang lain. Menutup aib juga mencakup memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk memiliki ruang pribadi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa takut untuk dipermalukan atau dihakimi oleh orang lain atau pihak lain. Di dalam Islam juga menutup aib orang lain merupakan bagian dari akhlak yang mulia dan merupakan bentuk tindakan yang dianjurkan untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Islam juga menjelaskan bahwa menutup aib orang lain itu apabila kamu menutup aib dari orang lain, maka Allah akan menutup aibmu juga. Begitu juga sebaliknya,
Apabila kamu mengumbar aib orang lain, maka di akhirat nanti Allah akan mempertunjukkan semua aibmu pada makhluk-makhluknya di situ.